Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Baiklah Ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan ini dalam acara rutinitas kita, yaitu pertemuan P2K2. Dalam kesempatan ini Ibu-ibu, kita akan mempelajari sesi yang kedua, yaitu berjudul memahami perilaku anak. Tetapi sebelum kita masuk ke materi Ibu-ibu ya, ke sesi yang kedua, pada bulan kemarin Ibu-ibu kita mempelajari yaitu sesi yang pertama. Ibu-ibu masih ingat judulnya apa? Masih Pak. Apa judulnya Bu? Menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dalam mempelajari menjadi orang tua yang lebih baik, apa saja yang masih terekam di ingatan Ibu-ibu? Silakan, Ibu, siapa yang bisa menjelaskan? Bahwa selaku orang tua, antara perkataan dengan perbuatan itu harus sesuai. Ya, bagus sekali. Apalagi Ibu-ibu? Selalu berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran positif. Bagus sekali Ibu-ibu. Apakah Ibu-ibu sudah menerapkannya di rumah? Insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari di sesi pertama bulan kemarin diterapkan di rumah. Baiklah Ibu-ibu, untuk sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Di sini kita akan mempelajari itu cara meningkatkan perilaku baik pada anak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, silakan Ibu-ibu membentuk kelompok atau membentuk kelompok kecil, mencari pasangannya Ibu-ibu ya. Satu kelompok itu 2 orang untuk menceritakan setiap perilaku baik yang anak Ibu miliki, yang Ibu ketahui ya. Ya, silakan. Kami kasih waktu 5 menit untuk Ibu mendiskusikannya. Bagaimana? Sudah Ibu-ibu? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Ya, siapa yang mau menceritakan? Ibu siapa? Bu Fitri ya, kami silakan Bu Fitri. Iya Pak. Kalau anak saya itu Pak rajin belajar, Ya, kemudian rajin belajar, jujur dan senang membantu orang tua. Ya, senang membantu orang tua. Ya, kita selaku orang tua harus memahami perilaku baik anak kita. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri ya. Ya, dari perbuatan baik yang dilakukan oleh anak kita, pernahkah kita menyanjung atau memuji perilaku tersebut? Pernah nggak Bu? Tidak Pak. Nah, kenapa Ibu tidak pernah memujinya? Lupa kadang banyak gawean. Ya, untuk kedepannya Ibu-ibu ya, setiap anak kita melakukan perbuatan baik, kita harus memberi sanjungan atau pujian agar anak kita itu mengulangi lagi perbuatan baik tersebut. Nah, apa bentuk di sekolah Ibu-ibu ya? Untuk di sekolah ini ada contoh, apabila anak Ibu dapat ranking atau dapat juara kelas, pernah nggak kita selaku orang tua memberi penghargaan atau hadiah kepada anak kita? Woi Pak, tidak pernah Pak. Makan be sulit Pak, apalagi nak beli penghargaan. Makan sulit yo, apalagi nak beli penghargaan, nak beli hadiah kepada anak kita. Ya, untuk memberi penghargaan kepada anak kita Bu, nggak perlu mahal-mahal Bu, nggak perlu kita belikan sepeda Bu, nggak perlu kita belikan HP yang bagus Bu, cukup memberikan sesuatu yang ia senangi. Contoh Ibu, anak Ibu senangnya makan nasi goreng, ya kita masak Bu nasi goreng, kita berikan kepada anak kita yang berprestasi tadi. Nah, dengan kita memberi hadiah kecil kepada anak kita sebagai perhatian orang tua kepada anaknya, itu akan membuat anak itu bertambah semangat lagi dalam belajar. Jadi paham Bu-ibu ya? Paham. Baiklah Ibu-ibu, untuk berikutnya Ibu-ibu ya, kita akan pelajari tentang dampak negatif kekerasan pada anak. Sebelum kita masuk ke materi ini Ibu-ibu ya, silakan Ibu-ibu semuanya itu membuka telapak tangannya Ibu-ibu, silakan. Ya, silakan buka telapak tangan.
Bayangkan ibu-ibu ya, di telapak tangan ibu-ibu ini ada pasir. Mari kita genggam bersama-sama. Iya. Genggam yang kuat-kuat ibu. Apa yang terjadi ibu dengan pasir yang ada di telapak tangan kita? Perlahan-lahan berjatuhan Pak, semakin kita kuat untuk menggenggamkan Oh, pasir banyak tersebut. yang jatuh ibu ya. Ibu Ani, bagaimana Bu Ani? Sampai kosong kadang Pak, jatuh galur Sampai tersebut. jatuh semua, jatuh galau katanya kan. Ya, jatuh semua. Nah, dalam hal ini ibu apa yang bisa kita pelajari? Bahwasannya ibu-ibu, apabila anak kita melakukan kesalahan, kita selaku orang tua itu jangan terlalu keras dalam memberi hukuman kepada anak kita. Apabila kita memberi kekerasan kepada anak kita, maka anak kita ini akan mengalami yang namanya yaitu tekanan jiwa. Contohnya saja ibu ya, dampak fisiknya. Kalau anak kita nakal, kita jewer kupingnya, kita pukul. Nah, sesuatu itu akan berpengaruh ke dampak fisik anak, akan membekas itu secara fisik. Nah, secara non fisik atau psikisnya ibu-ibu ya, apabila kita memberi kekerasan kepada anak, contoh teguran atau membanding-bandingkan dengan yang lain, itu akan membuat anak kita tidak percaya diri ibu-ibu, terus sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Jadi kita hendaknya orang tua, kita selaku orang tua ya, jangan terlalu mengekang anak kita Bu. Jangan terlalu memberi hukuman yang bersifatnya bisa membuat anak itu tidak percaya diri. Apabila kita membuat yang demikian, kita itu anak tersebut akan menganggap menyakiti seseorang adalah hal yang wajar. Itu akan dilakukannya berulang-ulang. Jadi sehingga anak tersebut membangkang ibu-ibu ya. Jadi apabila anak kita nakal itu jangan dikeraskan ibu-ibu ya. Jadi paham ibu-ibu di sini ya? Sudah. Baik, tentunya ibu-ibu ini kelihatannya lesunian ibu-ibu. Bagaimana kalau ibu-ibu biar lebih semangat lagi kita ice breaking sebentar ibu-ibu ya. Ice breaking kita pada kali ini silakan berdiri ibu-ibu, silakan berdiri. Ya, sudah berdiri semua ibu. Mari kita bersama-sama. Siap Bu Ibu ya? Ikuti saya Bu ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngobrol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar nggak boleh nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar nggak harus ranking. Ya, terima kasih tepuk tangan kepada ibu-ibu ya. Maaf ibu, tadi ada kesalahan sebentar, kesalahan sedikit ibu-ibu ya. Jari manis dengan jari tengah. Tapi tentunya ibu-ibu semuanya masih semangat kan? Masih. Ya, masih semangat. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak. Dalam permasalahan ini ibu-ibu ya, kita dalam
mengurangi perilaku buruk, Ibu. Perilaku anak itu, setiap anak itu, Ibu, mempunyai perilaku buruk. Tetapi dalam menangani hal-hal demikian, setiap tingkatan usia anak itu berbeda-beda, Ibu. Contohnya anak kita usia yang 2 tahun. Anak kita yang umur 2 tahun, ibu-ibu ya, ini identiknya biasanya, Ibu, kalau permainan itu main apa, Ibu? Main tanah. Main tanah. Nah, kalau untuk main tanah, tentu akan membuat anak tersebut kotor. Nah, jadi kalau anak ibu sering main pasir kan, nah kotor. Nah, dalam permainan itu, kita selaku orang tua harus menjelaskan perilaku buruk atau akibat dari permainan tersebut. Nah, kalau main tanah ini bisa membuat tangannya Cacingan. kotor. Nanti tangannya di kuku-kukunya ini bisa mengakibatkan cacingan. Ya, bagus sekali ibu-ibu ya. Nah, kalau bagi anak yang usia 8 tahun, biasanya ibu-ibu yang sekolah di SD, biasanya apa ibu-ibu yang sering kita jumpai perilaku buruk anak, Bu? Kadang sering tahu belago, Pak. Oh, berkelahi belago, kata kita Palembang dia. Nah, jadi berkelahi. Nah, kita selaku orang tua harus menegur anak itu dengan cara, ibu-ibu, menjelaskan bahwasannya berkelahi itu tidak ada manfaatnya, ibu-ibu. Bahkan, tapi kita selaku orang tua, untuk menghadapi anak yang usia 8 tahun, kita harus membuat aturan atau keputusan bersama terhadap anak. Jangan sampai kita menghakimi anak itu sendiri, Ibu. Kita harus buat perjanjian, apabila ia berkelahi lagi, maka sanksinya itu kita kembalikan kepada anak. Nah, jadi paham ibu-ibu ya? Paham. Nah, untuk menghadapi anak yang remaja itu lain lagi, Bu. Biasanya anak remaja ini usianya sekitar 11 tahun sampai 14 tahun atau 16 tahun, ibu-ibu ya. Nah, dalam hal ini diperkirakan usianya itu masih kelas SMP atau SMA. Biasanya perihal buruk atau perilaku buruk pada anak usia ini biasanya apa, ibu-ibu? Kadang sering bolos sekolah, Pak. Sering bolos sekolah. Nah, apabila anak kita sering bolos sekolah, kita selaku orang tua itu harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak tersebut dan meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa hukuman yang ia terima. Di sini kita selaku orang tua dalam menghadapi anak remaja, kita harus memberi kebebasan kepada anak tersebut. Tetapi kebebasan ini bukan berarti kita melepaskannya. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, dengan demikian anak kita akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baiklah ibu-ibu, dalam materi yang kita pelajari pada hari ini ya, apakah yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita pada hari ini? Ya, pada ibu-ibu, siapa yang bisa menyimpulkan? Bahwa kita harus memuji anak, Pak. Ya, harus memuji anak. Kemudian memberikan penghargaan atau hadiah kalau anak kita berprestasi. Ya, memberi hadiah kepada anak. Apalagi ibu-ibu? Jangan membuat kekerasan terhadap anak. Iya, Misalnya jangan memukul, membuat gitu, kekerasan terhadap anak apabila anak berperilaku buruk, ibu ya. Iya. Ya, ada lagi satu lagi, Bu. Ya, silakan. Kemudian kalau anak kita inikan perilaku buruk ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus jelaskan akibat Ya, dari menjelaskan perilaku akibat dari perilaku buruk anak tersebut. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Ya, tetap semangat ya ibu-ibu. Dalam kesempatan ini kami selaku pendamping PKH mengucapkan banyak terima kasih untuk kedepannya Bu Ibu ya. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu, mungkin untuk materi pada hari ini kita cukupkan.
Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi